Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tasrul Tanar selaku Senior Technical Analis Mirae Asset Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Tasrul. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, sore sahabat IDX Channel semua. Terima kasih Pak Tasrul sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Tadi sempat ke 690, 910 maksud kami. Kemudian di beberapa menit jelang penutupan saat ini, indeks harga saham gabungan mencoba untuk bangkit kembali. Tinggal beberapa poin ke level 6.900-an. Bagaimana Anda melihat, terutama dari sisi teknikal, pola penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, oke, baik. Kita melihat ya dari sisi teknikal untuk ISG, posisi ISG saat ini adalah masih cenderung menguat ya. Dari analisa saya melihat uptrend ISG terbentuk lebih kurang 36 hari terakhir itu masih relatif valid ya. Saya kasih target untuk jangka pendeknya mungkin ke 6925 dulu tentunya resisten terdekat ya. Kemudian ada support di sekitar 6868. Kita perkirakan suatu hari perdagangan besok kemungkinan ISG masih konsolidasi, namun secara umum masih akan cenderung untuk menguat lagi. Demikian Pak Dewi. Baik, rilis data inflasi Amerika Serikat akan keluar pada nanti malam, tepatnya di 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil konsensus ini kemungkinan akan mengalami kenaikan ini secara tahunan maupun secara bulan, secara tahunan dari 3% ke 3,3%. Bagaimana Anda melihat kalau skenario ini terjadi, kemudian arah pergerakan indeks harga saham gabungan untuk perdagangan esok hari yang bertepatan juga dengan jelang libur akhir pekan? Ya, biasanya kan kita sering lihat seperti itu ya. Ya Jumat, cenderungan ISG selalu koreksi kan, dan tidak menunjukkan pergerakan yang positif. Saya rasa data yang akan muncul nanti malam ya, itu sudah mulai diantisipasi oleh para investor semua ya. Kita dari sisi riset di sini di Mirae ya, kita kirakan ini juga secara teknikal tidak akan banyak berpengaruh intinya. Kemungkinan besar ISG masih cenderung untuk menguat, meskipun mungkin besok ada sedikit koreksi atau minor koreksi aja. Ke depan masih ada potensi penguatan yang berlanjut lagi. Baik, sampai sejauh ini indeks harga saham gabungan belum bisa atau belum mampu mengunci posisi 6.900-an ini, terutama di sesi penutupan perdagangan di sesi kedua. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi indikator teknikalnya? Ya, kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, saya melihat dari pertama saya selalu gunakan satu indikator namanya money flow index. Dari indikator saya sih masih bergerak naik ya, menuju ke level 6925. Dan kalau dari sisi supply-nya ya, sejak ISG ini tertekan dari tanggal 26 bulan 7 ya, 26 Juli, ya, itu average-nya di sekitar 6893. Dan tadi sempat naik sampai ke level 941. Nah, kemungkinan besar ISG masih menguat ya, karena kalau saya lihat dari sini barang volume transaksi terbanyak itu masih berada antara level terendah hari ini sampai dengan level tinggi hari ini, dan itu dari sisi supply-nya. Sementara dari sisi demand kita lihat kemungkinan besar masih juga terlihat penguatan lebih lanjut, dan sejak itu terdeteksi ya, yang masuk itu dari tanggal 23 bulan 6 ya, sebarang volume terbanyaknya dari sisi demand juga masih relatif berada di atas saat ini. Artinya banyak transaksi yang berada di atas level saat ini. Jadi dengan demikian ISG akan coba bergerak positif lagi. Ya, jadi buat sahabat adik channel semua ya, kemungkinan kalaupun ada terjadi koreksi ya, saya pikir cuma koreksi minor aja. Demikian Pak David.
Baik, penguatan indeks harga saham gabungan hari ini ditopang oleh sektor teknologi, di mana Ya, sama-sama kita ketahui perdagangan hari sebelumnya justru menjadi pemberat. Ada Gotoh setelah koreksi di atas 10% pada perdagangan kemarin, ya. hari ini berbalik arah. Tapi dari Hmm, sisi teknikal ini, tadi sempat menguat signifikan ke level 98, belum mampu hmm, menembus kembali di atas level Rp100 per ya, saham, dan posisi hmm. saat ini penguatannya lebih ke arah terbatas dan hanya bergerak di level 94. Analisis Anda Ya. untuk Gotoh jangka pendek dan menengah, Pak Tasro? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan harga saham Gotoh ini ya, kita coba pernah harga saham ini sentuh di level 81 ya. Kita lihat itu tersentuh pertama kali di tanggal 13 bulan 12 2022. Nah, kalau kita deteksi ya, sebenarnya sebarang volume terbanyak harga saham Gotoh ini sejak dari tanggal tersebut itu bisa sampai ke level 110. Dan harga sekarang ini di 94. Artinya saham Gotoh ini masih terdiskon tentunya. Dan kita melihat kemungkinan besar ada potensi balik lagi ke arah 110 tentunya yang terdekat. Kemudian bisa lanjut ke 120. Untuk saham Gotoh ya mulai akumulasi beli sih harusnya. Demikian Pak Dewi. Baik, Pak Tasro, banyak yang Ya. mengatakan rumor yang berkembang ini, Pak, pelemahan dari Gotoh kemarin ini ada kebocoran. Kondisi seperti ini, apakah memang posisi dari Gotoh sekarang untuk wait and see, memastikan hasil tersebut terlebih dahulu, atau masih direkomendasikan untuk trading jangka pendek saja? Ya, saya lebih melihat trading jangka pendek dulu ya. Sebenarnya kalau kita lihat harga Gotoh, harga itu kadang-kadang lebih cepat bereaksi daripada kejadian ya. Jadi saya pikir udah mulai price in lah ya. Jadi kemungkinan besar Gotoh masih bisa balik lagi ke 110 bahkan 120. Tentunya kalau seandainya besok atau hari Senin ya, saham ini mulai bergerak termasuk di banyak di atas rata-rata, kemungkinan kita optimis masih bisa balik lagi ke 110 sampai 120. Jadi koreksi yang terjadi beberapa hari lalu ya, 2 hari terakhir itu sudah cukup cukup signifikan ya. Dan yang penting di sini kita cermati adalah jangan sampai tembus di bawah 81 tentunya. Karena Baik, tembus di bawah 81 akan memicu koreksi selanjutnya. Oke, oke. itu aja Pak. Baik, level support yang bisa diwaspadai adalah level 81 dan merupakan Ya, level terendah yang sudah ya. dicatatkan oleh Gotoh di beberapa waktu lalu. Ketika level support ini disentuh, tren turunnya akan berlanjut kemana? Kalau seandainya level support disentuh ya, kemungkinan saya melihatnya mungkin bisa ke 75 ya. Cuma dari analisa teknikal, dengan sebarang volume terbanyaknya saat ini, sejak dia pernah tersentuh di level terendah di 81 ya, tanggal 13/12/2022 tadi, itu terjadi di level 112. Nah, kalau itu jatuh di bawah 81, kemungkinan cuma sementara Baik. sifatnya atau whipsaw aja. Udah. Oke, dari Gotoh yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan, kita akan coba membahas dari sektor lainnya. Kali ini dari sektor energi yang hari ini juga ikut menopang penguatan indeks harga saham Hmm. gabungan, ditopang oleh saham-saham pertambangan batu bara. Tadi dari sisi fundamental harga komoditas naik dalam 3 hari beruntun ini. Bagaimana strateginya untuk trading kepada saham-saham pertambangan batubara sampai sejauh ini? Karena tidak semua juga saham-saham pertambangan batubara hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ya, oke. Kebetulan hari Selasa kemarin ya kita di kantor di Miri Aset kita ada chart untuk batu bara ya sama minyak ya. Sebenarnya harga minyak itu masih cenderung naik ya. Kalau kita melihat tadi pagi tutup di 84 ya, 0,23 ya. Harga minyak itu masih ada kecenderungan sampai naik ke sekitar level 85 ya. Arahnya masih positif bahkan masih relatif valid. Itu kita lihat dari lebih kurang 34 hari terakhir di mana datanya masih bergerak dalam uptrend channel yang masih relatif bagus gitu. Ya, Jadi kemungkinan besar ya, minyak masih cenderung untuk bergerak naik. Sementara kalau kita lihat dari batubara sendiri, nah ini mungkin agak sedikit agak sedikit tersendat kenaikannya sementara ya. Namun secara umum kalau kita lihat dari batubara yang lebih kurang 90 hari perdagangan terakhir ya, itu masih downtrend. Nah, kira-kira 4 hari lalu itu sudah mulai mematahkan pola downtrendnya ya, dan mulai bergerak naik lagi.
Jadi patah itu di kisaran level sebentar ya, di 137, 130 ya. Namun indikator sudah melihatkan satu indikasi sudah berada di overbought area. Kemungkinan besar untuk batubara masih bisa naik, tapi sudah mulai relatif terbatas gitu Pak. Baik, hari ini saham-saham pertambangan batubara beberapa menguat dan kebetulan juga masuk ke dalam listed companies update kita. Ini Pak Tasrul, ada ABMM Investama hari ini menguat di atas 4%. Tampaknya penguatannya paling signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham big cap yang ada di pertambangan batubara ini. Analisis sana untuk ABMM Pak, terutama dari sisi teknikal, ini sempat koreksi cukup dalam di 2.600-an dan posisi saat ini sudah cenderung mengalami penguatan. Bahkan tadi secara intraday sudah menembus kembali di atas 4.000-an. Ya, untuk ABMM sendiri kita melihat ya kemungkinan besar masih bisa lanjut ya dengan kenaikan saat ini 4,73% ya, volume masih relatif bagus. Dan tentunya sudah melewati harga tertinggi sebelumnya di 3920 ya. Nah, kita melihatnya memang ada satu support relatif kuat untuk ABMM di sekitar 3790 ya sampai 3780 sampai 3790 ya. Sekarang itu mampu bertahan sebagai strong support. Kemungkinan kalaupun ada koreksi di ABMM ya, mungkin cuma sampai tes dulu di 3920. Dan untuk target kita masih optimis, masih bisa naik lagi. Baik, polanya sudah confirm uptrend ini untuk ABMM, Pak? Ya, ABMM sendiri sudah uptrend, ini sudah bentuk dari, kalau dimulai uptrendnya itu dari tanggal 29 Maret 2023. Demikian. Baik, penutupan hari ini di 3980, 4,74. Masih didukung dari sisi volume tidak, Pak? Ya, volumenya relatif bagus, bahkan ini adalah volume tertinggi lebih kurang berapa hari ini. Ya, cukup jauh ya, cukup bagus sih volume hari ini. Baik, ada ABM Investama yang hari ini menguat cukup signifikan di 4,74%. Masih ada ruang penguatan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Tasrul, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan data penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pemirsa. Yang pertama untuk indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya masih bergerak di zona hijau, tapi lagi-lagi ini belum mampu menyentuh di atas level 6.900-an nih Pak Tasrul. Penutupan hari ini di 6.893,276 mengalami penguatan di 0,26%. Level tertinggi hari ini masih di 6.910,755 dan terendah di 6.876,157. Kita juga akan lihat beberapa data perdagangan di sesi kedua yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,05%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 0,11%, dan lainnya ada LQ45 juga menguat di 0,12% di level 966,484. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Terjadi perubahan di mana energi hari ini memimpin penguatan di 1,51%, menggeser dari penguatan dari teknologi karena Gotoh tadi penguatannya juga sudah mulai terbatas jelang penutupan sesi kedua. Transportasi dan logistik juga menguat di 0,81%, industri melemah di 0,65%, properti tertekan di 0,27%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom sudah balik ke level 3.800-an kembali. Kemudian BMRI juga menguat di 5.975. Gotoh tadi pun juga sempat kita ulas di 94. BBNI memberikan kontribusi dengan menguat di 9.100. Selanjutnya saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat datang dari aneka industri, ada Astra Internasional 6.750 kembali meninggalkan level 6.800-an. UNTR juga melemah di 27.600. MDKA hari ini tertekan cukup dalam di 3.280 dan WIFI atau WIFI juga melemah di 186. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.